Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menghampiri dunia hiburan tanah air. Ya, salah satu komedian terkenal Indonesia, Babe Cabita, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa 9 April 2024 pukul 6.38 waktu Indonesia Barat di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Rasa duka yang begitu mendalam begitu dirasakan oleh istri dan keluarga besarnya. Diketahui, kabar mengejutkan ini pun tentu membuat publik terhenyak dan tidak percaya bahwa Babe Cabita telah wafat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas, seperti apa pemakaman Babe Cabita yang diiringi isak tangis dari keluarga? Dan seperti apa pula kesedihan yang sangat dirasakan oleh keluarga tercinta? Benarkah mereka pun tidak menyangka jika Babe Cabita kini telah tiada? Lalu, kenangan apa saja yang teringat di benak keluarga, rekan-rekan, serta para sahabat? Seperti apa juga candaan terakhir dari Babe Cabita yang tidak bisa dilupakan oleh sahabat-sahabat Babe Cabita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Ya, salah satu komedian berbakat tanah air, Babe Cabita, menghembuskan nafas terakhirnya di usia 34 tahun. Nama pria Prayoga Pratama atau yang dikenal sebagai Babe Cabita mulai dikenal publik setelah ia menjuarai ajang stand-up komedi Indonesia Kompas TV pada musim ketiga di tahun 2013. Ciri khas komedinya yang begitu santai, lugas, dan juga berani kini menjadi kenangan indah di benak para fansnya. Ya, pada tahun 2023, Babe Cabita pun didiagnosa menderita salah satu penyakit kanker sebelum akhirnya dikonfirmasi bahwa ia terkena anemia aplastik karena kecapean dan juga memiliki autoimun. Sejak awal tahun 2024, Babe Cabita pun perlahan mulai jarang aktif di media sosial hingga pada akhir Maret 2024. Kondisi kesehatannya yang makin menurun akibat anemia aplastik membuat Babe pun dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Lebak Bulus. Setelah 2 minggu berjuang dalam masa perawatan, Babe Cabita pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 April 2024. Jauh sebelum dia masuk ke Suci, ada seseorang dari Medan yang selalu konsultasi sama saya. Namanya Yoga Pratama, dia selalu. Dan akhirnya setahun atau 2 tahun kemudian, ketika Babe Cabita masuk Suci, saya masih belum tahu. Memang mungkin karena dia nggak ngerti, nggak tahu. Dia sama sekali nggak down. Padahal udah kita peringatin dan kita udah tahu. Mungkin salah satu paling edis. Dia nggak down, tapi justru makin bagus. Saya lupa, tapi mungkin dia pengumpul kompor dari semua teman-teman Suci, walaupun pemenangnya gitu yang mental yang paling kuat dia. Saya baru sekali sih bilang sama Panji sekarang, ini anak mental juara. Saya baru itu sih saya. Saya tahu beberapa kali beliau sempat beberapa kali dan sempat mencoba juga untuk berobat di Kuala Lumpur, tapi karena memang bisa dibilang
sangat kehilangan lah sebagai anak dari masyarakat. Dia bilang terlalu cepat nih, jarak antara dia mulai sakit sampai dia nggak ada tuh cepat sekali. Karena dia sempat sembuh juga. Dia sempat sembuh, dia sempat umroh semua segala macam, tapi pada akhirnya ya memang dia harus dipanggil duluan, dia harus meninggalkan kita. Ini benar-benar pukulan buat kami teman-temannya karena benar-benar cepat sekali waktunya. Ya. Kesedihan mendalam tentu sangat dirasakan oleh keluarga tercinta serta para sahabatnya. Ya, kepergian Babe Cabita diketahui membuat banyak orang yang mengenalnya pun terhenyak, seakan tidak percaya jika sang komedian telah pergi untuk selamanya. Hari ini kita kehilangan lagi salah satu talenta terbaik Indonesia di bidang komedi, dan beliau memang luar biasa. Luar biasa banget itu, dan kebetulan kita kenalnya udah lama sekali. Pertama kali kenal itu lalu aku baru DKI Ribut. Terus belakangan juga sering fest bareng, dan memang setahun terakhir beliau sakit ya, jadi ya memang udah mulai banyak absen. Dan terakhir kabar memang udah rumah sakit, dan itu sempat nengokin ke rumah sakit dan dapat kabar ya udah dipanggil duluan. Babe, Husnul Khotimah dan keluarganya juga diberikan kesabaran. Lembayung duka kesedihan keluarga begitu terlihat mewarnai prosesi pemakaman Babe Cabita. Maka, seperti inilah prosesi pemakaman Babe Cabita yang dipenuhi dengan pilu keluarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salam. Berkah syahr Al-Quran, syahr Ramadan. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau Allah surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiyannya wa ala kulli nabiyyin wa ila hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Dengan keberkahan beliau ya Rabb, arahkan anak-anak ini jadi anak saleh-saleh ya Rabb. Kuatkan istri orang tua ini ya Rabb. ربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لك الحمد لك المستكبر وانت المستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih teman-teman semua kalau sempat. Kalau dia tidak punya pesan ini, tapi dalam kesehariannya dia memang sering bercanda, artinya kadang-kala ngomongnya itu nggak serius sekali, seperti yang jelas di dalam yang dia sampaikan itu kadang-kadang ada juga terselip canda tawa seperti itu biasanya. Dia nggak ada ngomong-ngomong khusus, kecuali lah sama kawannya. Saya juga nggak tahu, kawannya kan banyak yang datang ya, kawannya ini komika banyak yang datang. Apa yang dia sampaikan kalau sama kami keluarga nggak ada dia sampaikan. Cuma dia bilang apa, satu lagi, saya ini termasuk orang yang bersyukur saya sama Allah, karena Allah sudah berikan kisi-kisi. Artinya saya ini kelihatannya penyakit saya ini berat ya. Dengan dikasihnya saya penyakit berat ini ya, saya sudah bisa bersiap untuk menghadapi kematian saya. Ya, kita berharap kematian beliau masih berharap. Amin. Menepi dari prosesi pemakaman Babe Cabita, lantas seperti apa Babe Cabita yang pernah berkisah soal penyakitnya yang cukup membahayakan? Dan seperti apa kisahnya yang berjuang dari penyakit yang diderita olehnya?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Diketahui, Babe Cabita pernah berkisah jika ia menderita sakit anemia aplastik. Ya, hal itu diketahui ketika sedang melakukan cek pemeriksaan kesehatan kepada dokter. Dan pada saat itu, dirinya pun mampu mengatasi penyakit yang dideritanya. Ya, Babe bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kondisinya pun sudah jauh lebih baik berkat bantuan terapi dan obat yang rutin dikonsumsinya 3 kali sehari. Setiap 2 minggu atau sebulan sekali transfusi darah. Seumur hidup harus transfusi darah karena nggak bisa menghasilkan darah. 4 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya. Jadi pola hidup sehat. Iya, emang dia tuh sehat kan? Emang enggak, 2 tahun terakhir kan aku memang rajin diet. Iya, olahraga. Terus kalaupun konsumsi minum serat, terus olahraga. Memang lagi nggak ada pola hidup sehat, nggak macam-macam. Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah tahu sakitnya itu. Aku tanya, "Dok, aku udah pola hidup sehat kok. Sakit ya?" "Oh iya, memang ini penyakitnya bukan, kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk. Kalau ini memang nggak ada penyebabnya, jadi memang nggak tahu aja gitu. Belum tahu penyebabnya apa." Belum tahu deh penyebab pastinya apa gitu. Jadi ya memang udahlah gitu, memang udah sakit aja gitu. Bang Babe, bener nggak sih kemarin katanya sempat kesulitan mencari kantong darah, kekurangan gitu? Iya. Ternyata PMI itu kan ada daerah-daerahnya ya. Jadi kayak misalnya aku dirawat di Jaksel, untuk daerah PMI Jaksel tuh habis waktu itu. Cari ke Jakarta Utara, ke Jawa Timur habis juga pada saat itu. Karena yang aku cari tuh bukan hanya darah, tapi kayak trombosit. Trombosit tuh warnanya bukan merah, kayak kita waktu Covid tuh ada plasma kuningan. Jadi yang dicari kuningnya itu sulit tuh. Karena yang dia dicari itu trombositnya sih, karena kan trombositnya sempat 12.000, normalnya kan 150.000 kan. Jadi itu yang buat. Kalau darahnya sih ada, tapi itu trombositnya itu yang sulit. Dengan kondisi tulang sumsum yang tak bisa lagi memproduksi darah dan jika obat yang dikonsumsinya kurang berpengaruh, maka dalam 1 bulan sekali, Babe pun diketahui harus menjalani transfusi darah seumur hidupnya. Ya, hal ini pun tentu membuat Babe membutuhkan banyak biaya untuk pengobatannya. Dan demi kesembuhannya, Babe Cabita pun akhirnya melakukan pola hidup sehat dan juga diet. DBD awalnya. positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuman beberapa saat, trombosit doang yang turun. beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Leukosit darah putihnya sampai 0, ngedrop. HB-nya berapa? HB-nya waktu itu sampai 6. Terus kayak HB 6. Iya, HB 6 trombosit tuh sempat 12.000 ya? Iya, dari 70, pokoknya setiap hari turun ya 70, 60 sampai terakhirnya tuh 12.000. Terus HB-nya 6. Jadi dokternya bilang kayak pemeriksaan lebih lanjut deh, kayaknya ini nggak bukan DBD. Diperiksa, diambil tulang sumsum belakang tuh. Jadi jarumnya lumayan besar, jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius, diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik, penyakit yang cukup langka lah. Kayak autoimun sih, kayak lama apa baru ketahuan. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita.
Nah kalau aku, imun aku sendiri bukan menyerang penyakit, tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. Kami, segenap redaksi Intens Investigasi, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Babe Cabita di usia 34 tahun. Semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.